Warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kak Mancuk lagi kita belajar matematika. Oke, kita mau belajar tentang nilai mutlak, definisinya, kemudian persamaan, pertidaksamaan juga. Ya, penggunaan persamaan dan pertidaksamaan melalui definisi, kemudian sifat-sifatnya. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar kawan-kawan kalian dan semua orang yang kalian bagikan dapat mendapat manfaat juga ya. Oke, lanjut kita mulai. Nah, ini dia. Apa ini? Oke, nilai mutlak. Nilai mutlak simbolnya adalah kayak garis dua di antara kiri dan kanan ya. Di situ ada nilai mutlak A. Nah, ini dia. Sini adalah nilai mutlak A. Nah, nilai mutlak A itu bernilai A jika A lebih dari sama dengan 0, minus A jika A kurang dari 0. Apa itu ya? Oke, konsepnya sebenarnya sederhana. Jadi kalau secara geometri gini, si apa? Kalau di garis bilangan itu kita punya, nah di sini ya, yang disebut dengan nilai mutlak A adalah jarak misalkan 0 ke A. Nah ini jaraknya dari 0 ke A sini, jaraknya A ya. Terus jarak 0 ke berapa? Minus A. Nah, itu jaraknya adalah minus A. Atau kalau misalkan di dalam kita pakai angka deh, misalkan ini 2, ini minus 2. Nah, jarak dari 0 ke 2 adalah 2 dan jarak 0 ke minus 2 adalah 2 juga ya jaraknya. Kita ngomongin jarak 2, jaraknya 2 jaraknya. Nah, itu dia. Nah, secara geometri nilai mutlak yaitu ya jarak antara suatu bilangan ya positif atau negatif dari 0. Nah, konsepnya seperti itu ya. Nah, atau dalam bahasa lain ya, bahasa saya adalah untuk yang disebut dengan nilai mutlak adalah memaksakan nilai tersebut supaya jadi positif ya. Kita paksakan nilai yang ada di dalam tanda mutlak ya, yang di dalam dua garis itu harus bernilai positif. Contoh, misalkan kita punya nilai mutlak 2. Nah, nilai mutlak 2 ya. Di dalam di dalam tanda nilai mutlak angkanya 2. Sudah positif, sudah ya udah nggak usah diapa-apain kan dia paksa supaya jadi positif. Kalau dia udah positif ya udah selesai gitu doang. Loh gitu doang. Ah, iya. Coba nilai mutlak misalnya minus 3. Nilai mutlak minus 3. Oh, dalam nilai mutlak minus Kak. Gimana dong? Ya dia memaksakan supaya dia positif terus bagaimana ya dia harus positif terus gimana ya dikali negatif kan minus 3 supaya jadi positif apa dikali negatif kan nah jadi positif di 3 udah gitu doang. Itu yang disebut dengan nilai mutlak kita paksakan yang di dalam tanda nilai mutlak untuk apa untuk menjadi positif. Nah inti ceritanya itu aja ya. Oke paham ya coba contoh lagi misalkan kita punya nilai mutlak di sini adalah 2 dikurang akar 3. Nah ini dia sip 2 dikurang akar 3 lah gimana tuh akar 3 tuh berapa sih akar 3 itu sebelum akar 4 Kak nah, akar 4 itu 2 oh ya udah berarti kalau gitu satu komaan ya nggak sampai 2 ya berarti 2 dikurangin satu koma positif nggak positif oh ya udah berarti kalau itu nggak usah dikali negatif karena dia udah positif. Ya, jadi konsepnya adalah supaya dia positif bagaimana? Kalau dalamnya udah positif nggak usah diapa-apain. Kalau dalamnya negatif kita kali negatif supaya jadi positif. Contoh lagi misalkan kita punya nomor 4 di mana ya? Kita hapus saja deh. Nomor 4. Nah, kita punya misalkan nilai mutlak di situ adalah 2 dikurang akar 5. Nah, itu dia ya. Akar 5 itu adalah 2 koma ya karena udah lebih dari akar 4. Akar 4 2. Nah, berarti dia negatif dong. Nah, 2 min akar 5 hasilnya negatif. Nah, terus gimana dong? Iya, berarti kalau gitu dia supaya jadi positif harus dikali negatif. Dari negatif dari 2 min akar 5 ya. Nah, insya Allah nih, coba pakai kalkulator insya Allah jadi positif nah nanti. Min 2 ditambah akar 5 atau akar 5 dikurang 2. Nah, itu dia. Sip. Oke. Paham ya secara definisi kira-kira begitu ya. Kita paksakan bagaimana caranya supaya yang di dalam tanda nilai mutlak menjadi positif. Kalau dia udah positif ya udah, kalau dia masih negatif ya kita harus kali negatif supaya jadi positif. Oke, sip. Lanjut itu secara definisi kita ngomongin sifat-sifatnya sekarang.
Jadi untuk setiap bilangan real A, maka konsepnya adalah yang disebut dengan nilai mutlak A adalah akar A kuadrat ya. Jadi kita kalau misalkan jadi begini, jadi akar daripada 2 kuadrat ya, akar daripada 2 kuadrat itu sama seperti nilai mutlak 2 ya. Nah, gitu ya. Jadi nilai mutlak 2. Kenapa? Kenapa? Karena akar 4 itu 2 kuadrat kan 4 ya. Akar 4 itu bukannya plus minus 2 ya, salah ya. Ini salah ya. Akar 4 itu bukan plus minus 2. Tapi kan min 2 dikuadratin. Iya benar. Tapi kalau akar itu pasti dia positif. Jadi yang benar akar 4 itu adalah 2 aja. Nah, 2 aja. 2 itu adalah positif ya. Kalau misalkan berapa? Di kiri deh. 2 kuadrat misalkan akar 4. Jadi supaya akar 4 itu jadi positif, maka dia harus dijadiin nilai mutlak ya. Jadi kalau misalkan nanti kita punya berapa? eh Taruh bentar, kita hapus dulu. Jadi kalau misalkan kita punya di sini nilai mutlak daripada 5, berarti ini sama seperti akar daripada 5 kuadratin ya. Jadi akar dari 5 kuadratin. Nah, ini penggunaan sifat-sifat ini nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ya. Oke, kira-kira begitu dulu. Ini berkaitan dengan konsep nilai mutlak bisa dirubah menjadi akar daripada dia dikuadratin. Oke, lanjut. Sifat-sifat berikut ya. Nah, ini dia. Ini udah paham ya. Akar daripada minus A itu adalah nilai mutlak dari minus A adalah nilai mutlak A. Jadi kalau misalkan nilai mutlak minus 2 adalah, ini udah paham ya, karena secara definisi dia apa tadi dipaksakan untuk menjadi positif. Nah, ini ntar yang kedua dan yang ketiga ini kalau misalkan di dalamnya itu ada perkalian nilai mutlak misalkan 2 kali 3 ya, atau AB, maka ini bisa dipisah jadi nilai mutlak 2 kali nilai mutlak 3. Konsepnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada minus 2, berarti ini nilai mutlak minus 2 dikali dengan nilai mutlak 3. Begitupun pembagian. Kalau misalkan kita punya 10 per 3 atau 10 per min 3, ini sama aja kayak nilai mutlak 10 dibagi dengan nilai mutlak minus 3. Nah, konsepnya seperti itu. Bisa dipisah-pisah. Terus ada tambahannya lagi kalau misalkan kita punya, ini kita hapus dulu. Kalau misalkan kita punya di sini ada apa? Bentar. Kita punya misalkan di sini adalah nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Nah, gini ya. Ini juga bisa kita utak-atik atau kita bisa selesaikan persamaannya. Nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B ini kalau kita jabarkan berdasarkan konsep yang sebelumnya, ini berarti kalau gitu sama aja kayak akar daripada A kuadrat sama dengan akar daripada B kuadrat. Begitu dong ya. Oke, terus kalau supaya akarnya hilang kayaknya bisa kita utak-atik nih. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ya. Oke. Berarti B kuadrat bisa pindah nih. Bisa A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan 0 ya. Berarti kalau gitu A kuadrat min B kuadrat bisa kita faktorkan. Masih ingat pemfaktorannya? A ditambah B dikali dengan A dikurang B. Oke, cakep. Sip. Begitu ya. Nah, berarti kalau gitu nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B bisa langsung aja berdasarkan sifatnya adalah A tambah B dikali dengan A kurang B sama dengan 0. Nah, oke. Bisa ya, gampang ya. Oke, sip. Itu kalau misalkan nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Terus ada lagi ya kalau misalkan dia bentuknya pecahan ya. Dia bentuknya pecahan. Bentuk pecahan gimana? Berarti si A-nya di atas, B-nya di bawah. Misalkan ini mutlak A per nilai mutlak B, misalkan ini sama dengan apa ya, 1 misalkan. Nah, itu dia. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan kita punya nilai mutlak A, kemudian di sini ada K. Nah, ini sebenarnya si K ini bisa masuk ke dalam nilai mutlak ya. Nah, ini dia nih. Sip. Dasarkan itu. Nah, kalau misalkan dasarkan itu kita punya di sini jangan 1 deh. Yang lain ya, misalkan K.
Nah, berarti ini konsepnya adalah nilai mutlak ini bisa dikali silang, tapi dengan syarat di sini ya. Syaratnya adalah si B-nya itu nggak boleh 0 ya. Syaratnya adalah B-nya nggak boleh 0 karena 2 bagi 0 itu adalah tak hingga. 3 per 0 juga sama. Semua kalau bagi 0, asal bukan 0 per 0. Nah, terus berarti kita punya di sini nilai mutlak A dikali nih. Berarti nilai mutlak A sama dengan K dikali nilai mutlak B. Nah, artinya si KB ini K kali B ya, K kali B bisa masuk ke dalam. Nah, berdasarkan konsep yang tadi apa? Nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B berarti bisa dirubah menjadi apa? A plus, kalau di situ bukan B doang, ada KB dikali dengan A min KB sama dengan 0. Nah, cakep, sip, itu dia ya. Jadi ada beberapa sifat yang bisa kita pakai nanti untuk penggunaan di apa persamaan nilai mutlak. Juga pertidaksamaan sih sebenarnya, cuma beda tanda aja. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, langsung soalnya ya. Nah, penggunaan definisi dan apa sifat-sifat yang tadi udah kita bahas. Kita langsung nomor 1 dulu. Yang pertama paling atas nilai mutlak 6x min 2 sama dengan 7. Nah, itu secara definisi berarti nilai mutlak itu bisa si 6x min 2 kan bisa positif bisa negatif ya. Bisa. Nah, berarti kalau gitu ketika 6x min 2 positif bagaimana? Ketika 6x min 2 positif ya dia nggak diapa-apain, tetap 6x min 2 ya. Si nilai 6x min 2 bisa positif bisa negatif, kita nggak tahu tergantung x nya. Nah, kalau 6x min 2 nya positif berarti 6x min 2 apa nilai mutlaknya dibuka tetap 6x min 2 sama dengan 7. Kalau nilai 6x min 2 nya negatif gimana? Ya sebelumnya kita apa? Nilai mutlak memaksakan supaya yang di dalam nilai mutlak itu positif. Kalau yang di dalam nilai mutlak nilainya ternyata negatif, maka dia harus dikali negatif. Berarti 6x min 2 kita kali negatif. Kenapa? Karena ceritanya dia negatif. Supaya jadi positif dikali negatif. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Ya, selalu yang di dalam nilai mutlak kalau fungsi itu selalu bernilai dua kemungkinan, bisa positif bisa negatif. Supaya jadi positif maka kalau dia negatif harus dikali negatif. Kalau positif ya udah biarin aja. Berarti ini 6x sama dengan 7 tambah 2 berarti 9. Berarti x nya adalah 9 per 6 alias 3 per 2. Berarti kalau x nya 3 apa kalau misalkan 6x min 2 positif berarti x nya 3 per 2. Kemudian kalau 6x min 2 nya negatif berarti min 6x tambah 2 sama dengan 7. Berarti min 6x adalah 7 kurang 2, 5. Berarti x nya adalah min 5 per 6. Oke, sip. Berarti nilainya himpunan penyelesaiannya adalah bisa min 5 per 6 dan bisa 3 per 2. Oke, sip, mantap. Oke, gitu doang gampang ya. Itu secara definisi ya. Oke, terus lanjut ke berikutnya. Kita yang nomor 2. Yang nomor 2 kita punya 6x min 7 nilai mutlak 6x min 7 sama dengan 3 nilai mutlak 3 plus 2x. Ini menurut saya kalau yang kayak gini itu akan lebih mudah kalau misalkan kita pakai apa? Kita pakai apa sifat yang tadi aja. Itu langsung ketahuan tuh. Ya, secara definisi si 6x min 7 bisa positif bisa negatif. 3 plus 2x juga sama, bisa positif bisa negatif. Kalau secara definisi ya, kalau secara definisi ini berarti kondisinya adalah antara 6x min 7 yang positif atau gini aja, salah satunya negatif atau dua-duanya positif atau salah satunya negatif. Kalau dua-duanya positif berarti 6x min 7 ini sama dengan 3 plus 2x. Kalau salah satunya negatif, yang mana nih kira-kira yang negatif? Yang negatif bisa salah satunya bebas minus 3 plus 2x saja ya. Nah, secara definisi begini doang. Ya, antara dua-duanya positif atau salah satunya negatif. Bisa yang sebelah kiri negatif atau yang kanannya negatif. Salah satu aja. Nah, berarti kalau gitu ntar jadi 6x, 2x pindah min 2x, kemudian 3 tambah 7, 10, jadi ini 4x sama dengan 10, berarti x nya adalah 10 per 4 alias 5 per 2. Kemudian di sini 6x min 7 kita punya min 3 min 2x, maka 6x tambah 2x 8x, 7 kurang 3 adalah 4, berarti x nya adalah 4 per 8 alias 1 per 2 ya. Udah kita punya 1/2 dan
5/2. Itu kalau misalkan secara definisi. Saya ulang, secara definisi ya. Jadi ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Oke. Nah, terus gimana tuh? Kalau misalkan tadi kan udah dibahas bisa pakai sifat nih, lebih mudah pakai sifat. Nah, pakai sifat yang mana sih? Nah, kita hapus dulu ya. Pakai sifat yang sebelumnya itu yang sebelah sini nih. Nah, yang nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B ya. Nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Ini udah kita bahas, berarti 6x min 7 sama dengan nilai mutlak 3 plus 2x. Nanti konsepnya adalah A plus B dikali A min B. Udah gitu doang. Oh, berarti kalau gitu ini misalkan A, ini misalkan B. Jadinya tinggal A plus B dikali A min B sama dengan 0. Tadi kan sesuai ya, sifatnya begitu. Oh, berarti kalau gitu 6x min 7 ditambah dengan 3 plus 2x. Oke, terus 6x min 7 dikurang. Nah, ini usahain kurung lagi ya. 3 plus 2x. Nah, ini sama dengan 0. Nah, itu dia ya. Harus ini harus kurung ya, yang kanan ini ya. Supaya apa? Supaya nggak salah. Kemudian 6x tambah 2x jadi 8x, min 7 tambah 3 adalah min 4. Kemudian 6x min 7, ini dibuka dulu kurungnya, min 3 min 2x sama dengan 0. Kemudian di sini 8x min 4, kemudian 6x kurang 2x, 4x min 10 sama dengan 0. Nah, langsung dapat dua-duanya ya. 8x min 4 sama dengan 0 ya. 8x min 4 sama dengan 0. Itu artinya x nya adalah min 4 pindah 4/8 alias 1/2. Kemudian yang ini 4x min 10 sama dengan 0. Berarti ini x nya adalah min 10 nya pindah jadi 10/4. 10/4 adalah 5/2. Nah, sama kan kayak tadi ya, 1/2 dan 5/2 penggunaan sifat ya. Jadi ada dua cara bisa menggunakan sifat atau secara definisi ya, sama kayak tadi. Oke, sip. Coba lagi yang lain ya, kita uraikan. Nomor 3. Nomor 3 itu nilai mutlak 9x dikurang 11 sama dengan x. Nah, terus gimana dong? Nah, coba kita uraikan. Di situ nilai mutlak 9x. Nah, si min 11 kan bisa pindah jadi x tambah 11, benar nggak? Nah, tuh. Nilai mutlak apa sih tadi secara sifat? Secara sifat kalau secara definisi dia 9x itu bisa positif. Kalau dia negatif berarti dikali negatif. Ada dua kemungkinan ya. Secara definisi ya. Secara definisi dia bisa dua kemungkinan. Bisa 9x ya positif, ya udah nggak diapa-apain tetap 9x. Atau misalkan 9x itu negatif. Kalau negatif dia dikali negatif supaya apa? Supaya positif. Nah, begitu ya. Jadi selalu ada dua kemungkinan. Oke, berarti kalau gitu ini jadi 9x kurang x jadi 8x sama dengan 11. Jadi x ya adalah 11/8. Nah, di sini berarti min 9x, kemudian x pindah min x sama dengan 11 jadi min 10x sama dengan 11 dan x nya adalah minus 11/10. Oke, cakep. Udah gitu dong, gampang ya. Oke, secara definisi begini doang. Kalau secara sifat bagaimana Kak? Bisa juga secara sifat. Coba secara sifat kita uraikan. Ini hapus saja dulu. Kalau secara sifat berarti kita bisa pakai, nah si nilai mutlak 9x itu apa? Si nilai mutlak 9x itu adalah akar dari 9x tapi dikuadratin sama dengan x tambah 11 gitu kan. Kalau supaya akar hilang gimana? Akar hilang berarti dikuadratin. Berarti jadi 9x dikuadratin dong. Iya. Berarti kalau gitu ntar tinggal di sini adalah x plus 11 juga dikuadratin. Iya. Oke, sip. Terus jadinya 9x-nya jadi 81x kuadrat. Iya, panjang ya. Enggak apa-apa. Oke, sip kayak gitu. Kemudian ya x plus 11 dikuadratin jadi x kuadrat plus 2 kali x kali 11 22x ditambah 11 kuadrat 121. Nah, baru diuraikan jadi 80 x kuadrat dikurang 22x dikurang 121 sama dengan 0. Wah, panjang ya. Ternyata secara sifat malah lebih panjang. Ini bisa wah, nggak bisa dibagi ya.
dibagi ya panjang ya. Berarti kalau gitu secara definisi aja. Tapi intinya secara sifat juga konsepnya sama kayak gini. Kalau bentuk pengkuadratan yang mudah atau pakai rumus ABC juga bisa ya. Kira-kira kayak gini ya. Oke, jadi secara definisi dan secara sifat harusnya sama ya. Oke. Oke, lanjut aja ke sifat ya apa nomor 4 ya. Karena kegedean ya. Kita malas jadi ya. Oke, langsung saja nilai mutlak X plus 5 per 2 min X sama dengan 6. Nah, ini sifat yang mana tadi? Sifat yang, nah ini dia. Nilai mutlak A per nilai mutlak B sama dengan K. Nah, itu juga modelnya bisa langsung sifat aja ya. A plus KB dikali A min KB. Berarti kalau gitu ini bisa apa nilai mutlak X plus 5 kemudian sama dengan 6 dikali nilai mutlak 2 min X. Nanti 6-nya bisa ke dalam ya. Berarti sama aja kayak X plus 5 ditambah 6 dikali 2 min X. Kemudian X plus 5 bisa dikurang daripada 6 2 min X. Nah, cakep sama dengan 0. Berarti ini X plus 5 12 min 6X. Kemudian X plus 5 min 12 plus 6X sama dengan 0. Berarti X kurang 6X min 5X tambah 17. Kemudian X tambah 6X 7X min 7 ya sama dengan udah selesai ya. Maka kita punya min 5X tambah 17 sama dengan 0. Berarti min 5X 17 saya pindah minus 17 berarti X nya adalah 17 per 5. Kemudian di sini 7x min 7 sama dengan 0, berarti 7x sama dengan 7 dan x-nya adalah 7 bagi 7 1. Nah, itu dia. Dengan catatan di sini tetap 2 min x-nya ini yang di bawah 2 min x-nya nggak boleh 0. Artinya di sini x-nya nggak boleh 2 ya. Nah, ini dia. X-nya nggak boleh 2. Nah, artinya kalau ada penyelesaiannya dia 2, berarti nggak boleh ya, kalau misalkan ada. Oke, sip. Itu dia berkaitan dengan konsep definisi dan sifat untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita punya bentuknya pertidaksamaan, Kak? Nah, kayak gini konsepnya. Nah, ini konsep ini sebenarnya ada lagi ya. Kalau misalkan kita punya nilai mutlak X kemudian dia tandanya kurang dari, boleh kurang dari atau misalkan pakai sama dengan ya, kurang dari sama dengan, itu secara definisi dia itu ada di antara, kalau di garis bilangan nih ada min A, ini X lagi, sorry ada min A, ada A ya, daerahnya nih ada min A, kemudian ada A. Nah, daerah dia itu adalah yang di tengah. Ya, daerah dia adalah yang di tengah. Antara min A sama A. Jadi min A kurang dari X, kurang dari A. Nah, itu dia. Kemudian kalau dia lebih dari, nah lebih dari A, kalau di garis bilangan di sini ada min A sama A. Nah, dia itu ke kanannya A dan ke kirinya A. Alias apa? Kurang dari min A, X-nya kurang dari min A, atau X-nya adalah lebih dari A. Nah, konsepnya itu. Jadi secara apa pertidaksamaan konsepnya begitu ya. Jadi kalau misalnya ada tanda kurang dari, mau pakai sama dengan mau atau enggak, pokoknya kurang dari berarti dia di antara min A sama A. Kalau misalkan dia lebih besar, pakai sama dengan atau enggak, dia kurang dari min A atau lebih dari A. Kalau nilai mutlaknya dibuka, sorry ya. Nah, konsep dari nilai mutlak pertidaksamaan kayak gitu. Nah, yang pertama kita punya nih, yang pertama adalah nilai mutlak 3x plus 1 kurang dari 4. Nah, gimana nih, Kak? Ya, berarti dia min 4 kurang dari 3x plus 1 kurang dari 4. Karena 3x plus 1 harus diantara min 4 sama 4. Udah gitu doang, gampang ya. Tinggal kita mau jadiin x. Berarti semuanya harus dikurangin 1 dulu ya. Atau ini nih, ini satunya hilang. Supaya satu hilang dikurang 1. Berarti min 4 dikurang 1. Kemudian 4-nya dikurang 1, jadi yang tengah dikurang 1, satunya hilang ya. Langsung ini jadi min 5 kurang dari 3x kurang dari 3. Nah, supaya di sininya jadi x berarti semuanya dibagi 3. Berarti min 5 dibagi 3 per 3. Ini bagi 3 jadi x, 3 bagi 3 alias 1.
Ya, berarti kalau gitu jawabannya adalah min 5/3 kurang dari X kurang dari 1 ya. 3/3 kita ganti jadi 1 aja. Set, nah itu dia. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x plus 1 kurang dari 4 ya ini. Min 5/3 kurang dari X kurang dari 1. Si X nya berada di antara min 5/3 dan 1. Oke, itu yang kurang dari. Gimana kalau misalkan yang lebih dari? Yang lebih dari, oke, yang kedua berarti ya. Di situ adalah nilai mutlak min 5 min 2x, kemudian lebih dari sama dengan 4. Gimana tadi? Ya udah berarti ada dua kemungkinan tadi ya. Si 5 min 2x-nya itu kurang dari, ada sama dengan ya, min 4, atau 5 min 2x itu lebih dari sama dengan 4. Nah, uraikan masing-masing. Min 2x kurang dari sama dengan min 4 dikurang 5, min 9 ya, karena 5-nya jadi minus. Nah, ini gimana nih? X-nya adalah min 9 bagi min 2 ya, berarti 9/2. Terus tandanya berubah nggak? Dia apa ini? Ini min 2, negatif. Supaya jadi positif dibagi min 2. Oh, berarti tandanya berubah. Ingat, kalau misalkan X-nya negatif dan dia menjadi positif ya, positif X, maka tandanya, tanda ketak samanya pasti berubah ya. Kemudian di sini min 2x lebih dari sama dengan 4-nya dikurang 5 jadi min 1. Nah, ini juga sama ya. Ini X-nya jadi 1/2 tapi tandanya berubah. Nah, ini dia himpunan penyelesaiannya, yaitu kurang dari si X ya itu berada di kurang dari sama dengan setengah, atau X-nya lebih dari sama dengan 9/2. Oke, paham ya? Udah gitu doang, gampang ya, sederhana ya. Oke, good. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, kita punya yang kayak yang 3 atau 4. Yang salah satu aja deh ya. Yang misalkan eh, yang bawah aja deh, 2 per, yang 4 ya, 2 per nilai mutlak X plus 3 kemudian kurang dari 1. Nah, ini bisa kita rubah menjadi apa? Nilai mutlak X plus 3 dibalik aja ya. Tandanya berarti ini per 2. Nah, itu dia. Kurang dari 1/1. Nah, itu dia ya. Oke, sip. Atau langsung dikali aja deh ya. Salah nih, bukan kurang dari, sorry. Ini harusnya lebih dari, terbalik ya. Atau dikali aja nih. Kali aja. Jadi supaya nilai si per X plus 3 nya hilang, kita kaliin dengan nilai mutlak X plus 3. Nah, ini lebih mudah kelihatannya. Nah, itu dia ya. Jadi nilai mutlak ini jadi 2. Nah, kurang dari nilai mutlak X plus 3 kali 1. Nilai mutlak X plus 3. Nah, cakep, ini aja ya. Kayak gitu. Terus bagaimana? Terus berarti kalau gitu 2 kurang dari nilai mutlak X plus 3. Maka itu artinya nilai mutlak X plus 3 itu lebih dari 2. Nah, udah. Berarti kalau gitu nilai mutlak X plus 3 harus lebih dari. Tanda lebih dari bagaimana tadi? Oh, berarti ada dua kemungkinan ya. Kemungkinannya bagaimana? Kemungkinannya adalah tadi X plus 3 nya kurang dari min 2, atau X plus 3 nya lebih dari 2. Sip. Berarti X nya kurang dari min 2 min 3, berarti min 5, atau si X nya lebih dari 2 kurang 3. 2 kurang 3 berapa? Min 1. Sip, itu dia ya. Udah selesai ya, gitu aja ya. Dengan catatan, oh iya lupa ya, di sini ada syarat dia sebelumnya di sini nih. Nah, di sini adalah dia kan penyebut. Berarti si X plus 3 nilainya nggak boleh 0. Si X plus 3 nilainya nggak boleh 0. Nah, berarti si X itu nggak boleh apa? Nggak boleh minus 3. Nah, ini dia. Nggak boleh minus 3. Tapi gimana, maksudnya gimana ya? Berarti kalau gitu ada nggak irisan di antara kurang dari min 5 sama kurang dari min 1? Maksudnya kan? Maksudnya, nah ini kalau dibikin garis bilangan, di sini kan min 5 nih. Di sini ada min 1. Nah, tadi kurang dari min 5 berarti ke kiri, kemudian lebih dari min 1 ke kanan. Nah, min 3 ada di antara mereka nggak? Min 3 ternyata nggak ada di arsiran itu, ya nggak ada di arsiran itu. Min 3 itu ada di sini. Nah, berarti aman. Kalau misalkan dia ada di antara mereka, itu nanti ada penyelesaian atau ada tanda X kurang dari sama dengan X tidak boleh sama dengan min 3. Artinya dia nggak boleh kena arsiran tersebut. Jadi terpotong ya, terpotong.
kira-kira begitu. Jadi ada syarat di situ X-nya nggak boleh sama dengan min 3. Tapi karena dia kurang dari min 5 nggak ada min 3-nya, lebih dari min 1 juga nggak ada min 3, jadi aman. Oke. Kalau misalkan di sini bukan min 3, misalkan kalau di sini misalkan syaratnya ternyata di sini adalah min 6. Terus gimana, Kak? Ya berarti kalau gitu min 5, di sini min 1. Nah, di sini min 6 kan? Nah, min 6 nggak boleh kena nih. Set, kepotong di sini. Nah, gitu maksudnya. Set, set. Nah, berarti min 6 nggak boleh kena nih. Nah, begitu. Ya, jadi arsirannya adalah kurang dari min 5, nggak boleh kena min 6, harus ada syarat X nggak boleh sama dengan min 6. Nah, terus penulisannya bagaimana kalau modelnya kayak gini? Penulisannya adalah ada dua penulisan ya. Kalau misalkan dia bentuk pertidaksamaan atau penyelesaian dari pertidaksamaannya ada apa syarat. Nah, kalau kena ya. Nah, di sini nih dia penulisannya sama kayak tadi, X-nya kurang dari min 5 atau X-nya lebih dari min 1 dan X-nya tidak boleh sama dengan misalkan min 6. Misalkan ya, ini kita lagi ngomongin misal ya. Terus atau penulisan yang kedua adalah X-nya kurang dari min 6 atau min 6 kurang dari X kurang dari min 5 atau X-nya lebih dari min 1. Jadi yang kalau yang di sini dipisah ya. Nah, itu dia. Harusnya kan X kurang dari min 5 aja, cuma karena min 6 yang nggak boleh ikutan. Berarti penulisannya dipisah di min 6, kurang dari min 6, antara min 6 sama min 5. Nah, gitu kira-kira. Oke, sip. Oke, yang nomor 3 silakan dicoba sendiri ya. Oke. Lanjut aja gitu, tadi udah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana ini? Wah, double ya. Ya, kalau double juga nggak masalah ya. Double tetap di sini ada dua kemungkinan. Pertama kita bikin dulu dua. Pertama yang ke kanan nih, berarti nilai mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 7. Terus satu lagi yang kiri, nah itu dia. Yang kedua adalah 3 kurang dari sama dengan nilai mutlak X min 2. Udah jabarkan aja. Berarti nilai mutlak X kurang ini jadinya min 7 kurang dari sama dengan X min 2 kurang dari sama dengan 7. Berarti min 7 tambah 2 ya, kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7-nya tambah 2 juga. Berarti berapa nih? Min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9. Kalau yang ini gimana? Ini kan sama aja, nilai mutlak X min 2 lebih dari sama dengan 3. Terus ya berarti X min 2 nya kurang dari sama dengan min 3 atau X nya X min 2 lebih dari sama dengan 3 gitu kan tadi ya. Berarti X kurang dari sama dengan min 3 tambah 2 min 1 atau X nya lebih dari sama dengan 5. Nah, ini semua digabung. Gimana ini apa? Tinggal diiris aja ya, tinggal diiris aja. Jadi pakai garis bilangan aja ya, garis bilangan di sini biar kelihatan ada minus 5, kemudian ada minus 1, kemudian ada 5, kemudian ada 9. Nah, penyelesaian ada 2, duanya harus kena penyelesaiannya atau arsiran harus kena dua-duanya. Kita coba yang min 5 sampai 9 dulu. Ini tebal ya, ini harusnya tebal. Ini tertutup ada sama dengannya soalnya. Nah, ini dia. Berarti dari sini sampai sini. Kemudian kurang dari sama dengan ini juga sama, tebal, tertutup. Ini juga sama, tebal, tertutup. Ini kurang dari min 1. Kemudian yang ini lebih dari sama dengan 5. Nah, di antara mereka arsiran yang kena dua garis ya. Karena ada dua penyelesaian, berarti yang dua garis di sini. Kena dua garis yang di sini. Nah, itu dia di antara mereka. Jadi penyelesaiannya adalah penulisannya adalah min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan min 1 atau 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan berapa? 9. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi di antara mereka contohnya berapa? Misalkan 6 deh, 6. Coba masukin. 6 kurang 2, 4. Nilai mutlak 4, 4. 4 itu di antara 3 sama 7 kan? Nah, kira-kira begitu ya. Nah, penyelesaiannya itu oke, sip. Kira-kira begitu.
Oke, kira-kira demikian yang bisa kita bahas berkaitan dengan nilai mutlak secara definisi, kemudian sifat-sifatnya, persamaan dan inequality ya, atau pertidaksamaan ya. Kenapa harus pakai bahasa Inggris? Oke deh, sip. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa? Selamat berlatih ya, matematika harus terus berlatih mengerjakan soal, oke? Dan assalamualaikum.